Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Pengembangan merupakan aktivitas manusia menjadi bertambah baik dalam pengetahuan, pikiran, dan kepribadiannya. Seorang anak remaja pun harus terus melakukan pengembangan. Perlu untuk memahami seperti apa seorang remaja. Nah, masa remaja merupakan masa yang indah sebenarnya. Namun, selain masa-masa indah, masa remaja juga dipenuhi dengan gejolak-gejolak. Beberapa aspek perubahan pada diri remaja menurut Wayne Rice dapat dijabarkan sebagai berikut. Masa transisi. Dalam masa ini, remaja banyak mengalami perubahan secara fisik dan mengalami berbagai gejolak yang kadang-kadang terlihat seperti tidak normal. Misal, seorang remaja begitu mudah berubah dalam waktu yang singkat. Tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba semangat, tiba-tiba putus asa. Nah, ini biasanya bahasa kerennya moody, ya, atau mut-mutan begitu. Pada umumnya pada masa remaja dikenal dengan masa pencarian jati diri. Nah, ingin mengenal dirinya yang sebenarnya seperti apa. Pada masa inilah seorang anak mencoba meninggalkan hal-hal yang kekanak-kanaan dalam usahanya untuk menemukan identitasnya. Kedua, masa bertanya. Pada masa ini remaja mengalami perkembangan dalam ranah kognitif atau ranah pengetahuan atau cara berpikir. Umumnya remaja mulai mempertanyakan banyak hal yang sudah diajarkan kepada mereka. Nah, anak remaja dalam masa ini mereka membutuhkan jawaban yang jujur dan pasti. Kemudian masa keterbukaan. Pada masa ini remaja sangat terbuka terhadap ide-ide serta bimbingan. Makanya di masa-masa remaja ini banyak sekali remaja yang mulai bisa membuat sesuatu yang baru. Begitu. Daya kreatifnya meningkat drastis. Bahkan mereka bisa selevel juga dengan orang-orang dewasa dalam hal keterampilan dan kreativitas. 4. Masa mengambil keputusan. Remaja yang berada di usia 12-15 tahun belum siap untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Tetapi bagi sebagian remaja yang lain, keputusan yang penting sangat mungkin terjadi. Nah, ini contohnya ketika kalian sebentar lagi akan lulus dari SMP, kalian akan diperhadapkan untuk memutuskan mau lanjut di SMA atau SMK. Bahkan mungkin kalian akan memutuskan untuk lebih baik bekerja. Nah, disinilah masa-masa kalian mengambil keputusan. Selama menjalani perkembangan, remaja diharapkan dapat mencapai hal-hal tertentu. Tetapi pada kenyataannya, remaja di masa remajanya ini juga memiliki beberapa tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Beberapa keadaan yang perlu dihadapi oleh remaja. 1. Keadaan untuk menerima fisiknya. Nah, di masa remaja kalian akan mengalami banyak perubahan fisik. Kadang-kadang perubahan ini tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Contoh, mengapa saya nggak tumbuh tinggi, tapi temanku bisa tinggi. Nah,
perlu sikap untuk bisa bersyukur dengan keadaan fisik yang ada. Kalau orang lain bisa tinggi, kita tidak tinggi, kita pendek, ya bersyukur. Bersyukur buat apa yang kamu alami atau yang terjadi dalam fisikmu. Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Jadi tergantung bagaimana cara kita untuk mau menerima keadaan fisik ini. Apalagi sekarang ini di masa pandemi corona, nggak peduli dia tinggi atau pendek. Sekarang yang utama adalah dia sehat. Begitu. Kedua, mengetahui dan menerima kemampuan diri. Pada masa remaja merupakan masa yang produktif, masa yang tepat untuk belajar dan mencari tahu kemampuan dirinya dan memaksimalkan kemampuan diri tersebut. Misalnya dalam hal olahraga, bermain musik, melukis, bahkan dalam hal berwirausaha atau bisnis. Ketiga, memantapkan kepribadian dengan nilai dan norma yang positif. Hal yang ketiga ini lebih kepada kalian punya prinsip hidup. Begitu. Nah, prinsip hidup juga dibentuk dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi, ketika kalian bergaul di tengah-tengah masyarakat, itu juga akan mempengaruhi prinsip hidupmu kelak. Namun, hal yang paling penting, prinsip hidup yang harus kalian pegang haruslah dibangun di atas dasar kebenaran Alkitab, dasar firman Tuhan. Sehingga prinsip kehidupan kita adalah prinsip yang teguh untuk melawan tantangan-tantangan dunia. Sebagai remaja Kristen, kalian memiliki peran yang harus dilaksanakan berkaitan dengan tritugas panggilan gereja. Setelah kalian mengembangkan potensi kalian, tapi kalian juga punya tugas dalam hal iman kalian. 1. Bersekutu atau koinonia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk bersekutu. Dengan bersekutu, setiap orang dapat saling menjaga, mengasihi, dan saling membangun di dalam iman kepada Kristus. Dalam hal ini adalah ibadah kita, ibadah persekutuan bersama orang-orang Kristen lainnya. Kedua, melayani atau diakonia. Gereja dipanggil untuk melayani, baik melayani di gereja maupun melayani kepada sesama. Hal melayani adalah bentuk nyata yang sangat diperlukan untuk mewujudkan kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus pun juga melayani. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 1-17. Kemudian tritugas panggilan gereja yang terakhir adalah bersaksi atau marturia. Tugas gereja adalah bersaksi tentang karya keselamatan Allah kepada semua orang yang belum mengetahuinya, supaya mereka bisa mendengar kabar keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada dunia. Oleh karenanya, mari sebagai remaja, sekali lagi kalian perlu mengenal diri kalian, perlu menerima keadaan fisik kalian, perlu memaksimalkan potensi kalian, mengembangkan potensi, dan punya prinsip hidup yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalian bisa hidup bermanfaat bagi masyarakat, keluarga, dan bagi gereja. Mari kita belajar dari seorang tokoh bernama Nick
Fujisik. Dia adalah tokoh yang lahir dengan kondisi tubuh yang cacat. Dia tidak punya kedua tangan dan kaki yang utuh. Perkembangan kehidupan Nick dari kecil bukanlah sesuatu yang mudah. Bayangkan saja seorang anak lahir tanpa tangan dan kaki. Sekalipun Nick berada dalam keterbatasan fisiknya, ia tetap belajar untuk menemukan potensi dirinya, menerima dirinya, kekurangan dan kelebihannya, mengakui kehidupannya dan mensyukuri kasih Tuhan atas keberadaan dan keberlangsungan hidupnya. Ia tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Sekalipun tidak memiliki kedua tangan dan kaki yang utuh, ia dapat memainkan alat musik, berenang, makan, minum, mengurus dirinya sendiri. Bahkan dia akhirnya Tuhan pakai menjadi motivator yang luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nick adalah contoh seseorang yang berusaha mengembangkan dirinya dan dapat menjadi berkat bagi orang lain, bahkan dalam keadaan fisik yang tidak utuh sekalipun. Mari sebagai remaja Kristen belajar dari kehidupan Nick dan keteladannya untuk melayani sesama dan melayani Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan yang kamu alami saat ini. Percaya Tuhan akan tolong kehidupanmu. Selalu andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam kehidupanmu dan berusahalah untuk menggapai cita-citamu. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.